Katanya, ini perkara biasa. Katanya, budak-budak memang begitu. Katanya, jangan dibesar-besarkan. Namun sampai bilakah alasan yang sama akan terus diperdengarkan? Sampai bilakah kezaliman akan dipanggil gurauan? Dan sampai bila ianya akan terus dibenarkan? Ada yang melangkah ke sekolah dengan impian, membawa harapan bersama doa dan senyuman. Namun pulang dengan luka yang disembunyikan, menahan tangisan dalam sebuah ketakutan. Ada yang memilih diam, memendam rasa takut dilabel lemah, meminta simpati semata. Sedang setiap hari jiwanya diseksa, menunggu seseorang berkata, cukuplah, hentikan semua. Ada yang pulang membawa trauma, ada yang hilang percaya pada manusia, dan ada yang tidak sempat pulang ke pangkuan keluarga, meninggalkan 1000 persoalan bersama sejuta luka. Bukankah mereka juga anaknya seseorang yang dititip dengan penuh kasih dan pengharapan? Lalu mengapa begitu mudah kita benarkan maruah dan nyawa mereka diragut tanpa pembelaan? Sampai bila ianya akan terus dibenarkan? Sampai bila ianya harus dibiarkan? Berapa banyak lagi air mata perlu ditumpahkan sebelum kita mengaku ini adalah kezaliman? Sampai bila ianya akan terus dibenarkan? Sampai bila mata akan terus dibutakan? Berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan sebelum keadilan benar-benar ditegakkan? Bukan di sekolah semata ia bermaharajalela, di pejabat, di kem, dan di mana sahaja. Pastikan ada yang menyalahguna kuasa, lalu bangga memanggilnya tradisi yang biasa. Yang kuat tertawa melihat yang lemah, yang benar dipaksa tunduk dan menyerah, yang bersuara pula dianggap pembawa masalah, sedang pelaku terus bebas melangkah. Lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan, di mana saat laporan dipandang sambil lewat, dan mereka yang sepatutnya memberi perlindungan memilih untuk berdiam diri, menutup mata. Yang menyakitkan bukan sekadar pukulan, namun saat kebenaran yang terpaksa ditelan. Laporan dibuat namun file dibiar tersimpan, air mata mengalir namun alasan terus diberikan. Katanya, jangan dirosakkan nama institusi. Katanya, Jangan panjangkan lagi cerita ini. katanya, Demi menjaga image dan reputasi. Lalu siapakah yang sebenarnya sedang dilindungi? Mangsa yang menanggung derita atau mereka si pembuli? Apakah arti dan maknanya keadilan jika hanya indah cuma pada ucapan? Apakah arti dan maknanya amanah andai takut mempertahankan kebenaran? Karena setiap kuasa adalah tanggung jawab yang wajib digalas tanpa adanya alasan dan sebab. Dan setiap timbang yang pincangnya berat, yakinlah sudah menanti dan tersedianya akan azab. Yang meragut bukan sekadar tangan yang memukul, namun sekalian mata yang memilih untuk menutup. Mulut yang tahu namun enggan bersuara, dan kuasa yang gagal berlaku adil terhadap mangsa. Pembunuh bukan cuma mereka yang mengangkat tangan, namun juga mereka yang memadamkan kesan, yang mengubah laporan demi kedudukan dan menjual keadilan dengan kepentingan. Mereka mengunci pintu keadilan
Namun itulah namanya pengkhianatan. Buat mereka yang pernah terluka, yang pernah menangis dalam diam tanpa suara, percayalah, kesakitanmu bukanlah kelemahan. Buat ibu dan ayah yang kehilangan, yang memeluk rindu dalam linangan, tiada kata yang mampu menggantikan. Namun ketahuilah, mereka tidak pernah dilupakan. Dan buat mereka yang masih berjuang hari ini, jangan biarkan kezaliman merampas seluruh harapan. Yakinlah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Sampai bila ianya akan dibenarkan, sampai bila ianya harus dibiarkan. Berapa banyak lagi nama perlu dikenang sebelum kita benar-benar mengambil pengajaran. Sampai bila ianya akan dibenarkan, sampai bila mulut terus dibisukan. Jika bukan kita yang bangkit menentang, siapa lagi akan mempertahankan? Yang lemah, yang tertindas, yang kehilangan, dan yang tidak lagi mampu bersuara. Dan andai suatu hari nanti yang menjadi mangsa itu adalah darah daging kita sendiri, masihkah kita akan berkata ini perkara biasa? Masihkah kita akan menutup mata? Atau akhirnya kita sadar bahwa kezaliman tidak pernah layak untuk dibenarkan?